Hari ini saya mau masak jengkol lagi guys. Ini adalah jengkol geprek ya, jengkol balado tapi digeprek, diulek di ulekan batu asli ini ya. Kelihatannya sangat enak ya. Siapa yang di sini paling suka jengkol ya? Mari kita simak videonya. Nah, pertama kita siapkan jengkol. Ini jengkol yang sudah tua banget ya. Sudah tua, bagus banget dibuat jengkol balado geprek ya. Ini saya beli dengan harga 25.000 per kilonya ya. Karena saat ini jengkol termasuk lagi murah ya. Saat ini lagi murah-murah banget untuk Jabodetabek ya. Termasuk murah banget ya, 25.000 per kilogramnya. Padahal itu sebelumnya itu kalau nggak salah itu sebelum musim ya, harganya mencapai 50 bahkan sampai 85.000 per kilonya, tergantung kualitasnya ya. Kalau yang bagus itu hampir 100.000 ya per kilonya. Pokoknya lumayan lah ya, namanya jengkol ya. Dari dulu kalau harga ya lumayan, hampir setara dengan daging ayam maksudnya. Kalau dibandingin sama daging ayam, kalau pas lagi nggak musim ya mungkin lebih mahal daripada daging ayam, karena permintaannya juga tinggi ya kalau jengkol ini. Nah, untuk jengkolnya kita rebus dulu ya. Tadi sudah saya belah, terus kita rebus selama 30 menit ya, sampai empuk. Ini dia, ini sudah mulai empuk. Lalu kita angkat, kemudian tambahkan air bersih ya. Kita cuci jengkolnya yang sudah kita rebus tadi, kita cuci bersih. Lalu kita pisahkan buah dari kulitnya. Ini dia, karena ini sudah kita rebus tadi ya selama 30 menit. Lalu kita pisahkan buah dengan kulitnya sampai bersih ya. Ini benar-benar lepas semua ya, karena jengkolnya masih baru. Kemudian kita tambahkan minyak secukupnya ya. Untuk menggoreng, kita gunakan menggoreng jengkol yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu setelah minyaknya panas, kita masukkan jengkol. Jangan lupa diaduk-aduk ya, agar semuanya bisa matang secara merata. Gunakan api sedang aja, karena jengkol ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menggorengnya. Paling berapa menit ya, nggak nyampe 10 menit ini sudah matang. Di sini saya sengaja rebus dulu ya, agar jengkolnya tidak terlalu keras ya. Jadi saya harus merebusnya dulu. Buat yang suka langsung digoreng juga nggak apa-apa, cuman teksturnya agak terlalu keras ya kalau langsung digoreng. Saya lebih senang direbus dulu, lalu baru kita goreng. Kemudian kita sediakan ini ulekan ya. Lalu jengkol ini kita geprek seperti ini. Ini jengkolnya kualitasnya lumayan bagus, karena tidak ini ya, gimana itu, teksturnya lebih empuk ya saat digeprek, dia nggak pecah gitu. Nah, ini dia penampakannya. Kita geprek semuanya sampai selesai. Lakukan seperti ini sampai selesai. Buat kamu yang suka jengkol ya, jengkol ini banyak di banyak disukai orang-orang Sumatera ya. Kalau di Jawa ini biasanya lebih banyak dibikin jengkol jengkol kecap ya. Kalau di Sumatera itu biasanya lebih banyak direndang atau digoreng balado. Setelah selesai, kita masukkan dulu ke baskom kecil ini ya. Kita pindahkan dulu, karena nanti kita akan menggunakan cobek ini untuk ulek cabai ya. Sebelum diulek kita goreng dulu cabai. Ini bahan-bahannya sudah kita sediakan ya. Cabai merah
cabai rawit, bawang putih dan bawang merah ya, secukupnya aja tergantung selera ya. Sebelum kita ulek, sebaiknya kita goreng dulu ya. Kita goreng dulu selama 5 menit aja. Kita goreng selama 5 menit, gunakan api sedang ya, biar matangnya lebih merata dan tidak gosong. Nah, jangan lupa balik-balik ya, kita aduk-aduk biar semuanya bisa matang secara merata. Nah, setelah matang kita tiriskan dulu ya dari minyaknya. Nanti kita akan menggunakan minyak ini juga ya, karena kalau pakai minyak itu lebih cepat ya buat nguleknya. Nah, kemudian kita ulek ya menggunakan ulekan batu asli ini, karena kalau kita menggunakan ulekan rasanya lebih enak banget ya daripada kita menggunakan blender. Untuk bahan selanjutnya kita tambahkan garam, penyedap rasa, dan kaldu ya, kaldu bubuk secukupnya aja tergantung selera. Kemudian kita lanjut untuk ulek cabenya sampai halus ya. Ini cabenya masih dalam keadaan panas dan aromanya wangi ya. Kalau kita menggunakan ulekan, aromanya itu khas banget ya, wangi banget ini cabai. Kalau kita blender ya entah kenapa ya kok wanginya berkurang ya, padahal itu ya gimana ya, kita tidak menggunakan tambahan lain ya, bahan tambahan lain. Cuman bedanya itu pakai blender itu nggak tahu dah, bisa berubah ya, jadi kurang wangi kalau kita menggunakan mesin blender. Kalau ulekan ini dijamin rasanya enak banget, nikmat ya. Jadi dia sangat mempengaruhi rasa ya kalau kita menggunakan blender. Sebaiknya kalau saya lebih suka pakai ulekan aja. Cuman ya kita butuh waktu karena agak lama gitu selesainya kalau kita menggunakan ulekan. Kemudian setelah cabenya halus, kita masukkan jengkol yang sudah digeprek tadi ya, jengkol yang sudah kita rebus lalu kita goreng lalu kita geprek. Kemudian kita campurkan dengan sambal tadi sampai semuanya terkena bagian sambal ya, sampai semua bagian jengkolnya terkena sambal. Kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, ini dia, kita aduk karena rasa dari ini sangat mempengaruhi ya kalau kita menggunakan ulekan. Nih kita aduk ya, nih sampai benar-benar merata. Nah, setelah selesai ini sudah bisa ya untuk disantap, dan aromanya wangi banget ya, dari kelihatannya udah lezat ya. Nah, ini sudah benar-benar merata. Nah, ini sudah siap ya kita sajikan. Kemudian saya ambil nasi secukupnya, nggak perlu banyak-banyak ya, nanti takut gendut soalnya. Kita makan secukupnya aja. Pengen diet sih, cuman makannya nggak bisa teratur ya karena lebih banyak makan ya, karena dari dulu saya suka makan, hobinya makan terus. Nggak apa-apa lah kalau kita masak sendiri ya, nggak terlalu boros. Nah, ini saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cobain dulu jengkolnya. Rasanya enak banget. Rasa dari jengkolnya itu teksturnya benar-benar empuk ya, tidak keras ya. Soalnya tadi kan jengkolnya kita rebus dulu ya sebelum digoreng, makanya saya lebih suka direbus dulu. Kalau langsung digoreng itu jengkolnya terlalu keras ya. Ada juga bagusnya ini kalau kita rebus dulu sebelum digoreng. Pas dingin jengkol ini kan biasanya selalu keras ya, makanya saya tadi rebus dulu. Jadi bagus buat kalau
disimpan dulu beberapa jam, 3 jam kemudian dia akan nggak terlalu keras. Kalau yang langsung kita goreng itu dari mentah ya, lalu langsung kita goreng, maka hasilnya sangat keras ya. Setelah ini jengkolnya dingin ya, kira-kira 3 jaman ya, setelah 3 jam itu jadi keras banget ya. Tapi kalau jengkolnya tadi kita rebus dulu, maka setelah lama kita simpan selama 3 jam ya, minimal 3 jam, maka jengkolnya ini tetap empuk, tidak mengeras sama sekali. Itulah bagusnya kalau kita rebus dulu. Cuman kalau kita rebus ya, kita memakan waktu lebih lama ya. Kalau kita langsung menggorengnya, maka waktunya sangat simpel. Nih saya makan ya, ini tambahannya saya menggunakan sayur kol ya, biar rasanya lebih segar aja ya. Pakai sayur, kita bisa menggunakan sayuran lalapan lainnya. Karena saat ini saya cuman mempunyai kol ya, maka saya pakai kol aja buat lalapannya. Nah ini benar-benar mantap dah, bisa nambah ini makannya. Buat kamu yang suka jengkol itu lebih suka diapain ya? Dibikin rendang, dibikin sambal balado, atau dipanggang, dibakar juga enak. Atau yang masih muda itu dimakan buat lalapan ya, juga enak ya. Tapi kalau udah tua nggak enak ya buat lalapan. Kalau buat lalapan itu yang masih muda, yang masih kecil juga, nggak terlalu, belum keras itu daging buahnya, maka itu bagus banget buat lalapan. Dimakan pakai sambal terasi, wih, enak banget deh. Jadi banyak ya cara masaknya kalau jengkol ini. Dibikin rendang, dibikin sambal balado, dibikin direbus juga bisa ya. Kalau misalnya kita lagi nggak sempat aja masak ya, nggak sempat bikin rendang, nggak sempat bikin sambal balado, kita bisa rebus, lalu langsung kita makan buat tambahan gitu, lauk tambahan juga enak kok. Apalagi kalau dibakar juga enak. Kita menggunakan arang gitu ya, semacam membakar ubi ya, ubi bakar maksudnya, juga enak ya. Soalnya dulu saya sering juga ya bikin jengkol bakar. Kita bakarnya menggunakan arang, terus kita timbun ya pakai arang, lalu setelah beberapa menit kalau udah wangi, lalu bisa kita angkat dan bisa langsung dimakan ya. Lebih simple ya kalau dibakar. Nah kita lanjut makan ya. Dan ini sambalnya lumayan pedas ya, karena saya menggunakan banyak cabai ya, cabai rawit yang besar tadi, jadi lumayan pedas ya. Harus banyak minum ya. Buat yang makan yang suka banget jengkol, hati-hati juga ya, jangan makan terlalu banyak ya, karena ini juga tidak baik ya, cukup berbahaya kalau kita terlalu banyak makan jengkol. Bisa keracunan ya, susah buang air kecil, karena itu serbuk itu bisa mengendap di mana ya, nggak tahu dah, pokoknya dilarang ya, nggak boleh terlalu banyak. Kalau kita makan agak banyak, kita disarankan banyak minum air putih ya, banyak minum air putih. Karena dulu pernah ya lihat teman saya kena keracunan jengkol ya, bisa bahaya, sakit perut ya, terutama buang air kecil itu paling susah ya. Maka disarankan tidak boleh memakannya terlalu banyak ya guys. Dan sekian video kali ini tentang memasak jengkol ya. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga selesai. Semoga bermanfaat dan terhibur ya guys. Terima kasih sudah mampir di saluran ini yang cukup sederhana ya. Terima kasih dan salam.